Bab 2231 segera sajikan teh. Setelah Dennis mengantar Stanley pergi, dia kembali ke aula. Sesaat ada seorang murid buru-buru datang untuk melapor, Master Sekte, itu. Melihat muridnya tergagap dan ketakutan, Dennis mengerutkan kening dan dengan marah berteriak, siapa yang datang sebenarnya? Kenapa panik seperti itu? Murid yang melapor sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa, Master Racun Kota Hydra, Tuan Vendra, ada di sini. Mendengar nama ini, Dennis segera panik dan bergumam dengan serius, kenapa dia datang ke Sekte Guntur Langit kita? Kemudian, dia buru-buru berkata, segera sampaikan perintah, minta murid Sekte lebih waspada, jangan sampai menyinggung perasaan Tuan ini. Saat berbicara, Dennis sudah berjalan keluar dengan cepat untuk menemui Master Racun yang dibicarakan oleh muridnya. Sudah lama sekali tidak bertemu, Tuan Vendra. Angin apa yang membawamu kemari hari ini? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelum kamu datang. Maaf kalau ada kekurangan dalam menyambutmu. Dennis tidak jalan terlalu jauh, sesaat dia melihat sekelompok orang yang sudah memasuki sekte. Dia buru-buru melangkah maju dan menyanjung seorang tetua yang memimpin rombongan. Pemimpin tetua itu memiliki sepasang mata berbentuk segitiga yang tajam, dia tinggi dan besar, mengenakan jubah hitam yang megah, tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan menakutkan, sangat misterius. Dia adalah Vendra Huang, orang yang membuat banyak petarung ketakutan saat mendengar namanya. Kekuatan seni bela diri Vendra sendiri tidak kuat, dia hanya alam surgawa tahap awal tingkat ke-6. Namun, dia tetap dianggap sebagai master yang berkuasa di dunia seni bela diri kuno, karena yang ditakuti semua orang adalah kemampuannya memurnikan pil racun. Pil racun yang dia murnikan tidak hanya sangat beracun dan tidak ada yang bisa mendetoksifikasinya, tetapi juga memiliki banyak metode aneh untuk menggunakan racun. Jika secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, mungkin akan diracuni sampai mati tanpa diketahui siapapun. Jadi dalam seni bela diri kuno, orang-orang kebanyakan tidak mau menyinggung master racun ini. Adapun para petarung dengan kekuatan rendah, mereka segera berjalan pergi saat melihat mereka. Pemimpin sekte Dennis juga sedikit takut pada Vendra karena ini. Vendra tampak arogan dan tersenyum munafik, bukankah kompetisi pil dewa sekte Senta akan segera dimulai? Aku datang untuk berpartisipasi dan tidak punya tempat tinggal, jadi aku membawa beberapa murid untuk tinggal di sini bersama Master Sekte Dennis selama 2 hari. Maaf sudah merepotkan Master Sekte Dennis, aku benar-benar segan. Vendra bilang dirinya segan, tapi dia melangkah masuk ke dalam Sekte Guntur Langit seolah-olah seperti rumahnya sendiri. Dia tidak terlihat segan sama sekali. Tampak jelas tidak menganggap keberadaan sekte kecil seperti Sekte Guntur Langit sama sekali. Bahkan sekelompok murid di belakangnya tampak sombong, mengikuti Vendra masuk ke aula dalam Sekte Guntur Langit dengan sembrono, dan langsung duduk sambil menyilangkan kaki. Dennis merasa sangat enggan dalam hati, tetapi tidak berani menunjukkannya. Dia menahan diri sampai berkata dengan rendah hati, Master Vendra, apa yang kamu bicarakan? Kita semua adalah orang sendiri. Kedatanganmu membawa berkah bagi Sekte Guntur Langit, aku, Dennis bahkan serasa tidak cukup waktu untuk menyambutmu, mana mungkin merasa repot. Selama kamu datang, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Salah satu murid Vendra dengan angkuh memerintahkan murid Sekte Guntur Langit di sebelahnya, yang sudah pucat karena ketakutan, tidak melihat guruku sudah datang. Kenapa tidak sajikan teh? Untuk apa diam saja? Sudut mulut Dennis berkedut dengan keras. Bagaimana mungkin ada orang yang berani bersikap tidak sopan di hadapannya? Tetapi saat menghadapi Vendra, dia hanya berani marah, tidak berani berbicara. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada muridnya, memarahi muridnya untuk segera menyajikan teh. Bersambung. Bab 2232 memilih halaman kecil. Para murid Sekte Guntur Langit tidak berani menunda-nunda saat ini, mereka buru-buru menyajikan anggur dan daging yang enak untuk melayani Vendra dan murid-muridnya. Setelah minum dan makan, Vendra menyuruh beberapa muridnya pergi dan tersenyum pada Dennis, aku selalu dalam pelatihan tertutup dan sudah lama tidak turun gunung. Saat berbicara, senyum cabul muncul di matanya. Bagaimanapun, Dennis juga merupakan pemimpin sekte yang sudah mengalami badai besar. Hanya dengan pandangan sekilas pihak lawan, dia segera memahami niat pihak lawan, dia berkata sambil tersenyum, aku akan membuat pengaturan untuk Tuan Vendra. Segera, sekelompok gadis muda dan cantik yang mengenakan pakaian minim datang ke aula, bernyanyi dan menari khusus untuk Vendra. Mata Vendra tiba-tiba berbinar, dia setengah berbaring di kursi goyang besar dan wajahnya penuh kepuasan. Sambil menyeruput anggur dan makan buah-buahan,
dia memuji Dennis, aku datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil dewa kali ini. Ada banyak sekte yang dengan hangat mengundangku ke sekte mereka, tetapi pada akhirnya aku memilih untuk datang ke tempat pemimpin sekte Dennis. Karena aku suka berurusan dengan orang pintar seperti pemimpin sekte Dennis dan Dennis yang sangat mengenalku. Hahaha. Saat aku mendapatkan peringkat 6 teratas dalam kompetisi ini, Master Sekte Dennis akan mendapatkan manfaatnya juga. Aku dengar Sekte Senta telah menemukan obat spiritual berkualitas tinggi kali ini, dan kemungkinan besar akan berhasil menyempurnakan pil obat keabadian. Jika berhasil, aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkan satu lagi untukmu. Mendengar kata-kata terakhir Vendra, Dennis begitu bersemangat hingga napasnya menjadi cepat. Bisa hidup abadi adalah impian hampir semua petarung, begitu pula Dennis. Untuk sesaat, dia merasa penghinaan Vendra terhadap dirinya tidak sia-sia. Seseorang, pergilah ke gunung belakang dan bawakan sebotol anggur spiritual yang telah disegel selama 300 tahun. Dennis melambaikan tangannya dan segera memerintahkan murid di samping. Anggur spiritual yang telah disegel selama 300 tahun ini bisa dianggap sebagai harta karun. Bahkan para pemimpin sekte Guntur Langit sebelumnya enggan untuk dihabiskan. Bahkan Dennis sendiri enggan meminumnya dan hanya meminumnya beberapa teguk. Pada saat ini, demi menyanjung Vendra, Dennis juga memutuskan untuk menjamunya dengan anggur spiritual. Mendengar ini, mata Vendra memancarkan ekspresi sedikit rakus. Dia juga sudah lama mendengar tentang anggur spiritual milik Dennis. Katanya satu tegukan bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Kalau petarung dengan tingkat kultivasi yang sedikit rendah, jika minum beberapa teguk sekaligus akan menerobos. Bahkan murid-murid sekte Guntur Langit tidak bisa menahan perasaan san tertekan saat mendengar keputusan Dennis saat ini. Tatapan mata mereka sedikit iri, karena seumur hidup mereka bahkan tidak bisa mencicipi seteguk anggur spiritual ini. Namun, menurut Dennis, nilai dari pil obat keabadian ini lebih tinggi, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak sebanding dengan sebotol anggur spiritual ini. Demi pil keabadian, dia segera menyanjungnya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Vendra, karena telah menghormatiku. Mulai sekarang, semuanya adalah orang sendiri. Pintu Sekte Guntur Langit selalu terbuka untukmu, Tuan Vendra. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja." Pada saat ini, murid-murid Vendra yang dipimpin oleh Velo juga tiba di kediaman tempat Sekte Guntur Langit menerima tamu. "Guru kami begitu menghargai pemimpin Sekte Dennis. Kenapa dia mengatur kami tinggal di tempat yang kumuh? Kalau tahu lebih awal, tidak akan datang ke Sekte Guntur Langit yang kumuh ini." Seorang murid perempuan yang tampak berusia 20-an berjalan paling depan, dia adalah murid tertua Vendra, yaitu Dina Liu. Saat melihat halaman ini, dia mengeluh dengan rasa jijik. Velo dan beberapa murid Sekte Guntur Langit di samping mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi menghadapi murid-murid Vendra ini, mereka juga hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Adik seperguruan Emir di sebelah Dina juga berekspresi jijik, tetapi wajahnya masih tersenyum dengan murah hati dan berkata kepada Dina, "Kak Dina, kita hanya tinggal di sini selama 2 hari, bertahanlah sebentar." Wajah Dina tampak sangat tidak senang. Dia melihat ke semua halaman dan pada akhirnya menunjuk ke halaman paling dalam. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak senang, "Kalau begitu, aku akan memilih halaman itu." Saat Velo mendengar ini, dia tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjuk Dina, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dilema. Bersambung.